Selamat pagi, bertemu lagi dengan bola Argentina. Ini sudah agak terang ya, jam berapa? Nggak tahu, jam 8 kayaknya, jam 8. Di salah satu lapangan di Kecamatan Patikasa, Kabupaten Banyumas. Hari ini kita akan membahas tentang Argentina yang efektif tapi kurang efisien ketika melawan Mesir. Argentina menang 3-2 dalam pertandingan itu di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sebelumnya saya akan menjelaskan atau membahas kembali apa itu efektif dan efisien berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan waktu masih sekolah. Oke? Oke, bagus. Jadi kalau efektif itu berhasil guna, efisien itu berdaya guna. Efektif itu mencapai tujuan, efisien itu adalah perbandingan terbaik antara proses dengan hasil. Ilustrasinya begini, kalau misalnya ada dua kendaraan yang sama dari Surabaya ke Jakarta. Nah, dua kendaraan sama, A dan B, kendaraannya mirip lah, sama lah. 1A, 1B, itu dari Surabaya ke Jakarta. Kalau dua-dua kendaraan itu sampai ke Jakarta, berarti kendaraan itu efektif. Karena berhasil mencapai tujuan. Cuma kalau misalnya kendaraan A membutuhkan waktu 12 jam dari Surabaya ke Jakarta, sementara kendaraan B membutuhkan waktu 20 jam dari Surabaya ke Jakarta, maka kendaraan A lebih efisien daripada kendaraan B. Kira-kira begitu. Oke, itu efektif dan efisien. Selanjutnya kita bahas soal Argentina. Argentina lawan Mesir itu adalah babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kalau pertandingan sepak bola babak 16 besar alias babak gugur, maka tujuannya apa? Tujuannya adalah menang. Bagaimana supaya menang? Supaya menang adalah mencetak gol lebih banyak daripada lawan. Apakah Argentina efektif? Tentu efektif. Karena apa? Karena Argentina menang 3-2, mampu mencetak 3 gol, dan Mesir hanya membuat 2 gol. Maka Argentina efektif. Apakah Argentina efisien? Kurang efisien. Kenapa? Karena ini salah satu kurangnya adalah soal peluang mencetak gol. Dari data statistik yang ada di FIFA itu menyebutkan bahwa ada 7 tembakan tepat sasaran Argentina, tapi hanya 3 yang menjadi gol. Terus ada 11 tembakan dalam kotak penalti Mesir yang dilakukan oleh Argentina. 11 tembakan dari dalam kotak penalti, 11 kalau nggak salah. Itu cukup banyak. Dengan peluang seperti itu hanya bisa membuat 3 gol. Bahkan ketika penalti pun tidak masuk. Itu artinya Argentina kurang efisien. Karena dengan peluang yang besar, yang banyak, tapi mencetak golnya tidak maksimal. Itu efisien dalam konteks mencetak gol. Jadi saya bahas di sini Argentina efektif karena menang, kurang efisien dalam konteks mencetak gol. Jadi begitu ya. Benar? Benar, oke. Jadi begitu. Nah, itu ilustrasinya sama. Kalau misalnya ada seorang striker tugasnya mencetak gol, kok dalam satu pertandingan dia bisa mencetak gol, maka dia efektif. Cuma dalam pertandingan itu, kalau dia memiliki 10 peluang tapi hanya membuat 1 gol, ya dia tidak efisien menurut saya. Kalau ada 10 peluang ya minimal misalnya 5 gol lah, cukup efisien lah. Striker kayak gitu. Nah, kalau misalnya strikernya tidak mencetak gol, punya 10 peluang, yaitu striker yang tidak efektif dan tidak efisien. Nah, kalau melihat pertandingan Argentina dengan Mesir, di mana Argentina kurang efisien, maka Argentina harus lebih efisien lagi dalam hal mencetak gol. Karena kalau tidak, nanti akan repot lagi. Karena Swiss sepertinya memang lebih kuat daripada Mesir. Kolombia itu sudah bagus, buktinya bisa merepotkan Portugal, tapi Swiss tidak bisa kalah dari Kolombia. Gambaran sederhananya seperti itu. Dan Swiss tahu saya belum pernah kalah ya. Mereka di fase grup 2 kali menang, 1 kali seri, terus kemudian sampai ke perempat final. Argentina harus membangun efisiensi yang bagus dalam hal mencetak gol. Kalau tidak ya repot. Pertandingannya Argentina Swiss perempat final nanti tanggal 12 hari Minggu pukul 8 pagi. Oke, seperti itu saja. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu saudara-saudara. Jika suka dengan channel ini maka bisa subscribe, like, share, dan komen. Selamat pagi. Wassalam. Itu ada ibu-ibu itu. Wassalam.